Ini bukan doa untuk Nabi, untuk kita. Ilahi salimil ummah, ilahi ya Tuhanku secara umumnya, salimil ummah, selamatkan umat ini ya, minal afati wa nikmah, dari bahaya dan siksa, dari kesusahan dan kebingungan. Dengan apa? Dengan ahli Badar ya Allah. Ini selawat Badar, ini bukan doa untuk Nabi, ini doa untuk umat. Sedangkan yang disebut sholawat itu adalah doa untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, itu doa ya. Tapi kalau sholawat di luar sholawat, lafadznya boleh beda-beda. Seperti banyakkan nama Nabi disebut ya, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh, atau alaihi salatu wassalam, itu boleh ya, boleh. Tapi kalau di dalam sholat memakai sholawat Badar atau pakai sholawat munfarijah ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqad wa tanfaridu bil qurub wa tuqbil hawaiju, dan seterusnya. Saya pun belum tahu siapa yang menciptakan sholawat ini. Saya belum tahu ya, barangkali Bapak ada yang sudah tahu ini karya siapa coba ya. Malah saya lebih tahu kalau ditanya banyakannya Indonesia Raya ciptaan siapa. Nah itu ya. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan sholawat munfarijah, saya belum tahu itu siapa yang menciptakannya dan tahun berapa. Kenapa? Karena saya baca dalam kitab-kitab para ulama, saya tidak menemukan yang namanya sholawat itu. Tapi ini ngetren ya, ngetren sholawat ini. Kenapa? Karena luar biasa, takhalu bihil uqadu ya, jadi bisa lepas bihi dengan Nabi, al-uqadu ikatan-ikatan, watan taridu bihil qurabu, bisa hilang bihi dengan Nabi al-qurabu, kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, waktu bihil hawaid, waktu dan bisa dipenuhi bihi dengan Nabi al-hawaid, kebutuhan-kebutuhan. Jadi ini dianggap seperti itu, dan ini bahaya. Kalau bihinya banyak ini bukan banyak sababiyah ya, bihi dengan Nabi ini bisa syirik di Madinah, bisa syirik karena dianggap Nabi itu bisa menghilangkan kesusahan, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi kalau banyak di mana sababiyah ya, nah itu berarti termasuk adalah perbuatan yang ya diada-adakan ya. Tapi kalau terjerumus ke dalam syirik enggak begitu ya. Ada yang hafal salat munfarijah? Ada? Hafal nggak salat munfarijah? Salat Nabi ya? Iya, hafal. Itu bupati Bekasi ya. Kalau semua kepala dinas kalau buat pembukaan harus bantu pusat. Iya. Salat Nabi ya. Karena salawat itu salawat untuk taqwa. Kalau bihil qadu wa taqadu bil qurub wa taqu bihil hawaiju wa tunalu bihil qurub. Padahal dia nggak ada waktu. Kalau bisa, ini Ustaz, ada yang saya mau tanyakan. Ya. Kalau sholat itu kan komunikasi hamba sama Allah, Allah sama hambanya. Itu doa yang paling ijabah. Komunikasi yang paling dekat itu dalam sholat itu yang sujud. Itu yang paling dekat komunikasi Allah sama hamba. Tapi tadi dikatakan di situ tidak satu akhir. Satu itu, yang kedua urutan doa itu tadi dikatakan puji-pujian, zikir dulu, puji-pujian, terus sholawat, baru doa. Itu memang satu paket, tidak satu akhir. Tapi kalau di dalam sujud kita meletakkan sholawatnya di mana? Di dalam sujud. Karena kalau dalam sahur akhir kan aman satu paket, tidak ada bacaan jelas di situ. Terima kasih. Kalau masalah ya tempat dikabulkannya doa itu banyak hadis-hadisnya. Kalau dalam sholat itu adalah satu ketika pada saat sujud. Dalam saat sujud itu hadisnya sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat sujud. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah pada saat sujud. Dalam satu riwayat, perbanyaklah doa.
Dalam satu riwayat, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Ya, itu satu. Sedangkan Nabi juga menjelaskan termasuk doa yang dikabulkan itu adalah duburu sholat. Duburu sholat itu, kata dubur ada dua pengertian. Sebagian ulama kata dubur itu setelah selesai sholat, itu kata dubur. Sedangkan mayoritas para ulama, dubur bukan setelah sholat, tapi di bagian akhir sholat sebelum salam. Itu yang dimaksud dengan dubur. Nah, jadi oleh karena itu kita dianjurkan memperbanyak doa di dalam sholat itu. Satu, pada saat sujud. Yang kedua, pada saat duduk tasahud akhir sebelum kita mengucapkan salam. Itu dua doa, semuanya hadisnya sahih. Ya, nah itu silakan. Jadi kita memperbanyak doa. Nah tadi ya, kalau kita sujudnya lama seperti dalam sholat tasawuf, ingat Nabi SAW ya, sholatnya Nabi ya sholat diikuti oleh sahabat kan ya, antaranya adalah ada sahabat yang ikut Mu'adz bin Jabal ya. Nabi SAW pernah sholat malam, kemudian Nabi SAW membaca Fatihah. Setelah Fatihah Nabi baca surat Al-Baqarah sampai habis, disambung dengan surat An-Nisa sampai habis, disambung dengan surat Ali Imran sampai habis ya. Kemudian Nabi rukunya hampir sama dengan berdirinya ya, rukunya hampir sama dengan berdirinya. Berarti Nabi rukunya berapa lama? Karena sholat bacaannya saja 3 surat panjang, rukunya hampir sama. Kemudian begitu juga ya, Nabi ini tidak hampir sama dengan rukunya. Dan Nabi sujud, nah ini sujudnya lama. Nah tadi disebutkan kalau sujud lama seperti dalam sholat tahajud tadi, tetap disyariatkan sebelum kita berdoa itu memuji Allah dulu dan bersolawat dulu kepada Nabi lalu berdoa. Tapi kalau kita sujudnya hanya bacanya subhana rabbiyal a'la, ya itu tidak ya, karena itu sujudnya sebentar. Jadi ini adalah yang sujud yang lama seperti dalam sholat tahajud tadi, tetap adalah disyariatkan ya, kita sebelum berdoa membaca pujian dulu, bukan puji-pujian ya, beda. Kalau puji-pujian berarti mobil-mobilan ya gitu ya, tapi pujian ya, pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah tetap disyariatkan kalau kita sholat ya sujudnya lama ya. Tapi kalau sujudnya sebentar ya tidak, kita cukup saja baca subhana rabbiyal a'la ataupun zikir-zikir yang lainnya yang disyariatkan kita baca pada saat sujud ya. Wallahu ya, sudah diwakillah sampai di sini ya, mengenai nah nanti tinggal nanti akan dilanjutkan tentang doa-doa, diantaranya doa yang kita syariatkan kita baca sebelum salam ya. Doa apa saja yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi ya pada saat tasahud akhir sebelum salam. Insyaallah akan kita jelaskan di 2 pekan yang akan datang ya. Marilah alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi